Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Aisyah Salsabila Putri, PGMIB NIM 191400059, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sumber dan media pembelajaran IPS, kelas 6, semester 1. Di sini membahas tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN, tingkat SD atau MI. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kerjasama di bidang ekonomi, dan yang kedua kerjasama di bidang budaya, dan yang ketiga kerjasama di bidang sosial, dan yang keempat kerjasama di bidang politik, dan yang kelima kerjasama di bidang pendidikan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama di bidang ekonomi, yaitu menganalisis dan menjelaskan kerjasama peran Indonesia di bidang ekonomi. Dan yang kedua, di bidang budaya, menganalisis dan menjelaskan kerjasama peran Indonesia di bidang budaya. Dan yang ketiga, bidang sosial, menganalisis dan menjelaskan kerjasama peran Indonesia di bidang sosial. Dan yang keempat, bidang politik, menganalisis dan menjelaskan kerjasama peran Indonesia di bidang politik. Dan yang kelima, bidang pendidikan, menganalisis dan menjelaskan kerjasama Indonesia di bidang pendidikan. Dan yang terakhir, memberikan contoh dan menyebutkan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya, kompetensi inti. Yang pertama, menganalisis dan menjelaskan kerjasama peran Indonesia di bidang politik. Dan yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Dan yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya. Dan yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, peta konsep peran Indonesia. Yang pertama, kerjasama di bidang budaya, yaitu penyelenggara SEA Games 2 tahun sekali dan Festival Film ASEAN. Dan yang kedua, kerjasama di bidang pendidikan, yaitu ikut dalam jaringan kerjasama antar universitas di negara ASEAN atau AUN dan pertukaran pelajar. Dan yang ketiga, kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama, pendiri organisasi AFTA dan APEC, dan yang kedua, kegiatan ekspor dan impor. Kerjasama di bidang politik, memprakarsai ASEAN Institute for Peace and Reconciliation, deklarasi kawasan damai bebas dan netral TAZOFAN, dan menandatangani fakta stabilitas politik dan keamanan ASEAN. Dan yang kelima, kerjasama di bidang sosial, yaitu kerjasama pariwisata.
ASEAN memiliki prinsip yang dipegang teguh, yakni yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Dan yang kedua, komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Dan yang ketiga, menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Dan yang keempat, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, sebagai pendiri organisasi AFTA dan APEC. AFTA atau ASEAN Free Trade Area didirikan pada 1992, di mana bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat. APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation didirikan pada tahun 1989. Dilakukan untuk mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka. Dan yang kedua, kegiatan ekspor dan impor, bertujuan dan dampaknya untuk mengekspor barang-barang dan kegiatan kehutanan, pertambangan, industri, dan bidang jasa. Indonesia juga sebagai mengimpor barang-barang konsumsi, bahan baku, dan bahan penolong serta bahan modal. Selanjutnya, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, sebagai penyelenggara SEA Games 2 tahun sekali, yaitu pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara atau biasa disingkat dengan SEA Games, adalah ajang olahraga yang diadakan setiap 2 tahun sekali dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Tujuan diadakan pesta olahraga negara Asia Tenggara ini untuk mempererat kerjasama, pemahaman, dan hubungan antar negara di kawasan ASEAN, khususnya di bidang olahraga, seni, dan budaya. Dan yang kedua, Festival Film ASEAN. ASEAN International Festival Film and Award adalah festival film, seni, dan budaya yang diselenggarakan 2 tahun sekali dan bertujuan memperkenalkan budaya 10 negara anggota melalui film. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kerjasama pariwisata, yaitu contoh salah satu strategi yang mampu meningkatkan stabilitas ekonomi dan politik keamanan melalui promosi pariwisata ASEAN bagi pemuda. Selain itu, kegiatan wisata bagi pelajar dan mahasiswa dapat dijadikan salah satu strategi untuk menumbuhkan wawasan kawasan yang dapat didukung melalui ketersediaan sarana-prasarana yang murah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan dalam pengaksesan. Contohnya melalui program pariwisata yaitu Visit ASEAN. Selanjutnya, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, memperkaya ASEAN Institute for Peace and Reconciliation. Institusi ini berperan untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian, manajemen konflik, dan rekonsiliasi di kawasan. Dan yang kedua, Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral atau ZOFAN. ZOFAN merupakan kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tetapi mencakup semua kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk dalam negara-negara besar yaitu major powers, dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela atau voluntary self-restraint. Selanjutnya yaitu menandatangani Fakta Stabilitas Politik dan Keamanan ASEAN.
Treaty of Amity and Cooperation in South Asia atau TAC merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TAC ditandatangani oleh 5 kepala negara pendiri ASEAN pada tahun 1979. Pada tahun 1987, TAC diamandemen untuk membuka aksesi bagi negara-negara di kawasan lain, seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Yang terakhir yaitu peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, ikut dalam jaringan kerjasama antar universitas di negara ASEAN atau AUN yang didirikan pada November 1995 oleh negara ASEAN termasuk 13 universitas. Dan yang kedua, mengikuti program-program pertukaran pelajar di mana memberikan banyak manfaat, di antaranya membuka wawasan tentang berbagai perbedaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.